pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas strategi penerapan skala ekonomis di PT Borneo Group, khususnya di pabrik kita di Pontianak. Saya ingin memastikan kita semua memahami bagaimana skala ekonomis bisa menurunkan biaya produksi. Budi, bagaimana kondisi produksi saat ini? Produksi berjalan lancar, Budiana. Tetapi saya melihat ada potensi untuk menurunkan biaya per unit. Misalnya dengan meningkatkan kapasitas pabrik dan mengadopsi teknologi pengolahan terbaru. Kita bisa mengurangi waktu proses dan kebutuhan tenaga kerja manual. Tunggu dulu Pak Budi, saya Rizal selaku manajer keuangan. Sebelum kita bicara tentang investasi besar, kita perlu memastikan apakah peningkatan kapasitas ini sejalan dengan permintaan pasar. Jika kita overproduksi, biaya penyimpanan dan distribusi bisa membengkak. Ibu Tia, menurut analisis pasar Anda, bagaimana permintaan ke depannya? Berdasarkan data yang saya kumpulkan, permintaan minyak kelapa sawit diperkirakan meningkat sebesar 10% dalam 2 tahun ke depan, terutama dari pasar ekspor. Namun, kita perlu berhati-hati. Jika terlalu banyak produsen lain juga meningkatkan kapasitas, harga pasar bisa turun. Itu poin yang bagus, Tia. Jadi kita harus hati-hati menentukan titik optimal kapasitas produksi. Bagaimana cara kita memastikan investasi ini menguntungkan, Rizal? Kita bisa menggunakan analisis biaya manfaat dengan memproyeksikan penghematan biaya produksi dan potensi pendapatan tambahan dari kapasitas yang lebih besar. Kita dapat menghitung break-even point-nya. Saya sarankan kita juga memulai dengan uji coba skala kecil sebelum melakukan ekspansi penuh. Itu ide yang masuk akal. Selain itu, untuk mengurangi risiko kelebihan kapasitas, kita bisa mempertimbangkan diversifikasi produk. Pabrik bisa memproduksi produk turunan lain seperti biodiesel saat permintaan minyak kelapa sawit menurun. Nah, diverifikasi bisa menjadi solusi yang baik. Tapi jangan lupa, kita juga perlu mempertimbangkan efisiensi operasional. Apakah tim produksi siap dengan teknologi baru yang lebih kompleks? Kami sedang mempersiapkan pelatihan untuk tim produksi. Jadi mereka bisa mengoperasikan sistem baru dengan efisien. Dengan investasi ini, kami juga ingin memastikan ada fleksibilitas dalam operasional, sehingga kapasitas bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Bagus. Jadi, kita memiliki beberapa langkah yang konkret, seperti analisis pasar lebih lanjut. Tia, bisa Anda dan Rizal menyusun data analisis untuk mendukung keputusan ini? Tentu Budiana. Saya akan merangkum data permintaan pasar dari proyeksi keuntungan dari ekspansi kapasitas. Rizal bisa menambahkan analisis keuangan. Siap, saya akan menghitung break-even point dan membuat simulasi keuangan. Dengan begitu, kita bisa memberikan gambaran yang jelas kepada Dewan Direksi. Bagus sekali. Saya senang melihat tim kita solid dalam menghadapi tantangan ini. Kita akan jadwalkan pertemuan berikutnya minggu depan untuk membahas proposal. Saya ucapkan terima kasih atas kontribusi kalian.